Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lita Budianti yang membahas tentang materi rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang retensi dan pemusnahan dalam dokumen rekam medis ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tentang rekam medis aktif, rekam medis inaktif, retensi, pemusnahan, kemudian penilaian guna. Nah, kita akan kupas ya dalam video kali ini. Ya, retensi itu adalah the transfer of records from active to inactive. Ini adalah saya definisinya ambil dari IFIMA tahun 2018, modul keempat tentang filing, tracking, and retention of health record. Nah, sedangkan kalau untuk pemusnahan sendiri adalah proses penghancuran formulir dalam rekam medis yang sudah diproses nilai guna secara fisik. Penghancuran dapat dilakukan dengan metode mencacah, dibakar habis, ataupun daur ulang sehingga tidak dapat dikenali lagi isi maupun bentuknya. Ini definisi diambil dari modul Depkes atau Juknis Depkes tentang pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia. Nah, dari dua definisi ini jelas bahwa retensi dan pemusnahan itu memiliki definisi yang amat sangat berbeda, ya. Kemudian di sini juga saya ambil peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1979, udah lama sekali ya, tentang penyusutan arsip. Di sini peraturan ini kita bisa jadikan sebagai tujuan atau kita bisa jadikan sebagai referensi juga bahwa salah satu fungsi dari penyusutan arsip itu adalah mengurangi volume arsip. Jadi mengurangi dokumen-dokumen, terutama yang masih rumah sakit yang menggunakan paper base ya, atau masih pakai kertas, ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan arsip, meskipun sebetulnya sudah lama sekali ini peraturannya. Nah, kemudian ini dari surat edaran Dirjen Yanmed tahun 1995 nomor HK 000615011160 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit. Ini ada beberapa ketentuan yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang di rumah sakit. Bagaimana sih caranya kita memilah atau menyeleksi dokumen rekam medis tersebut dari mulai aktif sampai dengan inaktif. Di sini dalam tabel ini bisa kelihatan bahwa sudah dikelompokkan kategori jenisnya, yaitu ada beberapa, misalnya di kasus umum, kasus mata, kasus jiwa, kasus ortopedi, kusta, ketergantungan obat, jantung, dan paru. Sedangkan di bawahnya ada kategori menurut kebutuhan ya. Kita bahas yang bagian atas dulu ya. Jadi ini adalah kategori sampai kapan sih sebetulnya dokumen rekam medis itu masih disimpan. Jadi ketika nanti misalnya pasien itu berakhir di tahun tertentu, maka 5 tahun kemudian, contohnya gitu. Ini cara baca seperti itu. Jadi misalnya kasus itulah kasus umum, maka dia masih memiliki waktu, spare waktu itu sampai dengan 5 tahun untuk rawat jalan dan 5 tahun juga dirawat inap. Apabila pasien tersebut dalam kurun waktu ini tidak berobat kembali, maka otomatis akan menjadi dokumen rekam medis inaktif. Nah, ini proses yang dinamakan dengan retensi, proses perubahan dari aktif menuju inaktif. Nah, kemudian sampai berapa lama lagi sih proses spare waktu lagi hingga menunggu ke pemusnahan? Nah, itu ada di sini posisinya. Jadi misalnya tadi pasiennya kategori umum, kemudian dia memiliki waktu 5 tahun sejak terakhir kali dia berobat, kemudian dia tidak berobat lagi, otomatis dia akan masuk ke kategori inaktif. Dari inaktif ini, maka pasien tersebut tidak pernah datang lagi, kemudian baru dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemusnahan. Itu seperti itu cara bacanya. Nanti kita bisa lihat di bawahnya ada beberapa kasus-kasus lain. Nah, ini juga ada keterangan bahwa kategori bayi lahir itu hingga 17 tahun. Kenapa sih? Karena mungkin ada beberapa kasus yang misalnya terjadi ke beberapa waktu yang lampau ya. Misalnya kasusnya ada pasien bayi lahir, kemudian dia dewasa yang mengetahui histori tentang proses kelahirannya. Makanya kenapa di sini kategorinya 17 tahun atau menunggu hingga dewasa. Kemudian, nah ini juga ada pertimbangan KIUP, indeks atau register. Ini KIUP tuh kalau dibilang di bahasa Inggrisnya ini master index pasien ya. Ini tidak boleh dimusnahkan karena disimpan secara permanen. Nah, ini salah satu yang selalu dijadikan referensi oleh teman-teman apabila ingin membuat standar operasional prosedur maupun ketentuan di rumah sakit teman-teman ya. Nah, ini saya ambil lagi dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Di sini sudah disebutkan di bab 4, penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan. Rekam medis
pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Setelah batas waktu 5 tahun, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis yang dimaksud pada ayat 2 harus disimpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung pada tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Kemudian penyimpanannya itu dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya di pasal 9 ini disebutkan bahwa rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit. Nah, ini berarti bisa dijadikan referensi juga oleh teman-teman yang di puskesmas, di klinik, kemudian di baik itu klinik dokter maupun klinik swasta maupun bidan praktek swasta misalnya ya. Disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Nah, ini jadi perbedaan waktunya jelas ya, karena di sini di rumah sakit ada 5 tahun, sedangkan di non rumah sakit adalah 2 tahun. Setelah batas waktu, rekam medis dapat dimusnahkan. Nah, ini jadi dari ketentuan ini walaupun sebetulnya tidak spesifik bagaimana proses pemusnahannya, bagaimana proses pemilahannya, bagaimana kita apakah kita boleh menggunakan microfilming atau microfilm, itu tidak begitu detail disebutkan di Permenkes ini, tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi juga. Nah, ini saya ambil ada beberapa faktor-faktor yang mungkin menjadi pertimbangan teman-teman ketika dalam proses melakukan retensi. Ini saya ambil juga masih sama dari modul 4, Filing, Tracking, and Retention of Health Record dari IFHIMA tahun 2018. Yang pertama, tipe dari fasilitas pelayanan kesehatannya. Itu pasti akan menghasilkan dokumen rekam medis yang juga akan berbeda gitu. Ada yang misalnya rumah sakit ibu dan anak berarti menghasilkannya dokumen rekam medis bayi baru lahir. Kemudian ada dokumen rekam medis pada pasien jiwa. Ini yang harus must be keep for longer periods. Jadi harus disimpan jauh lebih lama dibandingkan kasus umum biasa. Kemudian level of activity, readmission rate for inpatient and outpatient. For example, patient with chronic disease will have very active record. Nah, ini berarti kalau kategori pasiennya chronic disease atau penyakit-penyakit kronik berarti bisa jadi harus selalu aktif dokumen rekam medisnya. Yang ketiga, the yearly expansion rate. That is how many new records have been to be added every year. Jadi ini kita bagaimana menghitung dokumen rekam medis baru. Itu salah satu proses juga, karena kita harus bisa memperhitungkan berapa sih dokumen rekam medis kita yang harus disiapkan. Ini juga termasuknya dalam proses perencanaan ya. The cost of space, biaya yang harus disiapkan untuk penyimpanan ruangannya, personelnya untuk SDM-nya siapa saja, peralatannya, perlengkapan kantornya apa saja, microfilming kalau misalnya rumah sakit yang menggunakan microfilm. Kemudian ini off-site storage, jadi barangkali ada penyimpanan yang di luar. Ini terutama untuk rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memang memiliki kemungkinan terhadap terjadinya bencana. Ini juga salah satu pertimbangan juga. And the budget available, berapa sih budgetnya, berapa sih biaya yang harus disiapkan. Kemudian the amount of space available, tadi space ruangannya, seberapa banyak rak yang harus disiapkan. Kemudian berapa lama nanti kita akan disimpan, di mana ruangan aktif, di mana ruangan inaktif, itu harus dipisahkan. Kemudian the volume of research activity. Jadi ini ada, jangan lupa rekam medis juga berfungsi dalam Alfred ya, dibuka lagi materi-materinya apa itu Alfred. Salah dua dari Alfred itu adalah tentang research dan education. Jadi terutama untuk rumah sakit yang memiliki fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan, tempat pengambilan data bagi mahasiswa, ini katanya harus mempertimbangkan ada beberapa dokumen rekam medis yang ini. For older and inactive record for scientific and or evaluation purpose. Jadi untuk tujuan evaluasi dan tujuan pembelajaran itu kan kita harus buka-buka dokumen rekam medis inaktifnya atau dokumen rekam medis yang lama. Itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian ini yang terakhir adalah peraturan yang harus dibuat, misalnya the limitation and other laws that may require retaining record for period as long as 30 years. Jadi 30 tahun harus bisa menjawab peraturan tersebut. Jadi ayo kita teman-teman yang di rumah sakit maupun teman-teman yang di Vaskes, ayo kita bikin bareng-bareng tentang standar operasional prosedur dari retensi hingga ke pemusnahan. Oke, nah ini adalah ketentuan pemusnahan rekam medis. Depkes 2006 ini juknis yang kita biasa pakai.
Dan hingga saat ini memang masih belum ada perubahan ya dalam juknis tersebut ya. Yang pertama, dibentuk tim pemusnah berkas rekam medis dengan surat keputusan direktur, beranggotakan ketatausahaan atau administrasi, unit penyelenggara rekam medis, unit pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dan komite medis. Kemudian formulir rekam medis mempunyai nilai guna tertentu, tidak dimusnahkan tetapi disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang tugas teman-teman coba, apa saja formulir yang harus dilestarikan atau mempunyai nilai guna tertentu? Silahkan dibaca materinya lagi ya. Kemudian yang ketiga, membuat pertelahan arsip bagi rekam medis aktif yang telah dinilai. Kemudian daftar tersebut atau daftar pertelahan rekam medis yang akan dimusnahkan oleh tim pemusnah dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI atau sekarang disebutnya dengan Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir adalah berita acara pelaksanaan pemusnahan dikirim kepada pemilik rumah sakit ini jika rumah sakit tersebut milik swasta, dan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Ini Tadipkes tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia. Nah, dari beberapa tadi yang materi sudah kita paparkan itu, kita jelas bahwa terdapat alur dan prosedur. Pertama itu kita harus bisa cek proses memilah ya, memilah dari dokumen rekam medis aktif menuju inaktif. Kemudian ada proses nilai guna ya, dicek nih mana diseleksi, mana formulir-formulir yang harus dilestarikan. Kemudian nanti baru setelah itu dilakukan pemusnahan. Jangan lupa ada beberapa tadi kriteria-kriteria yang sudah disebutkan, barangkali menjadi pertimbangan teman-teman ketika di lahan nanti. Jangan lupa tadi tugasnya ya, mencari dokumen atau mencari formulir apa aja sih yang harus dilestarikan atau memiliki nilai guna. Oke, terima kasih atas sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.